inside. Look at me now, I'm falling. Can't even touch the stuttering. This ground I'm on keeps shaking. Oh, oh, oh. Now all I wanna be, all I ever wanna be, yeah, yeah. Is somebody to you. Perkenalkan, nama saya Nitanti Sudirman dari kelas D Prodi Pendidikan Geografi dengan NIM 0450 1425 Jadi, saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah kewarganegaraan, yaitu menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan berbasis hak dan kewajiban. Nah, pendidikan kewarganegaraan sendiri itu sangat erat dengan namanya warga negara. Pada pasal 1 ayat 2 nomor 12 tahun 2006 itu menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang dimaksud ini untuk membentuk karakter peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kemudian secara yuridis itu ditemukan dalam pasal 9 nomor 3 tahun 2002 itu menyatakan tentang pertahanan negara. Dan pada pasal 6 nomor 23 tahun 2019 itu menyatakan bahwa sumber daya alam dipertahankan melalui keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara yang diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan kewarganegaraan sendiri ini bukan hanya sekedar menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air saja, namun dengan adanya pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu upaya dalam bela negara. Kemudian pada pasal 37 ayat 1 nomor 20 tahun 2003 itu menyatakan tentang Sikdiknas kurikulum untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah itu wajib memiliki pendidikan kewarganegaraan. Dan pada pasal 37 ayat 2 itu menyatakan bahwa kurikulum pendidikan perguruan tinggi itu juga wajib ada pendidikan kewarganegaraan. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Dalam penjelasan pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Istilah PKN terutama generasi yang mendapat mata pelajaran dalam kurikulum 1975 yaitu pendidikan kewarganegaraan dimunculkan dengan nama mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila atau disingkat dengan PMP. Demikian pula bagi generasi tahun 1960-an awal, istilah pendidikan kewarganegaraan lebih dikenal dengan civis. Dan adapun seperti sekarang ini berdasarkan kurikulum 2013 yaitu pendidikan kewarganegaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan nama mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau bisa disingkat dengan PPKN. Nah, perguruan tinggi menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Pengkajian dapat dilakukan secara historis, sosiologis, dan politis. Nah, secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 yaitu disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran
sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. Setelah berdiri Budi Utomo, berdiri pula organisasi pergerakan kebangsaan lain seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Indonesia's Party, PSII, dan PNI, dan NU, dan organisasi lainnya yang tujuannya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Nah, pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia yang bertanah air dan berbahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Sekian itulah video singkat dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman kalian. Bye!